Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, di mana alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan untuk menyampaikan ceramah dan kesehatan pada teman-teman yang mendengarkan ceramah saya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam seperti yang sekarang ini. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah yang berjudul Jangan Menyerah. Allah berkalam, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Yang artinya, janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jamaah yang berbahagia, ayat tadi terdapat dalam Al-Quran juz keempat, tepatnya pada surat Ali Imran ayat ke-139. Ayat tersebut mempertegas kedudukan seorang mukmin, bahwa orang mukmin adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Minimal punya potensi untuk menjadi manusia unggul. Ayat tersebut turun sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tabrani berkenaan dengan kondisi kekalahan yang dialami umat Islam dalam perang Uhud, di mana para sahabat banyak terbunuh dan terluka. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka di bagian mukanya dan gigi depannya. Isu kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu menjadi senjata yang cukup canggih bagi musuh untuk menghancurkan psikologi para pejuang Islam. Maka tidak sedikit dari kaum muslimin yang merasa lemah dan sedih melihat sebuah kekalahan. Ayat tadi turun untuk membangun kembali mentalitas umat yang sempat jatuh dalam keterpurukan, yang mungkin tidak jauh seperti kondisi umat Islam kita sekarang ini. Dari ayat tersebut dan setelahnya minimal ada 3 pilar untuk membangkitkan umat ini. Pilar pertama yaitu perlu adanya harapan positif pada setiap diri kita. Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lan." Maksudnya, kamu jangan sampai menyerah, apalagi putus asa. Padahal kamu semestinya adalah orang-orang yang berpotensi menang dan berjaya. Harapan ini harus kita tumbuhkan dalam setiap kehidupan kita. Harapan merupakan ciri khas dalam kehidupan manusia. Hidup tanpa harapan adalah kematian dan kegagalan yang sebenarnya. Harapan merupakan energi luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dengan harapan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu membangun peradaban yang tidak bisa ditandingi. Dengan harapan, Raja Qutus Bebers dari Mesir bisa mengalahkan tentara Tartar yang hampir menguasai seluruh wilayah muslimin. Dengan harapan, Salahuddin Al-Ayyubi mampu mempersatukan umat untuk mengusir penjajah Salibis yang sudah puluhan tahun bercokol di kota Palestina. Maka jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat ke-87. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pilar kedua yaitu kekuatan dan kualitas iman kita. Allah firmankan, jika kamu beriman. Dengan kata lain, jika kamu belum beriman dengan benar, apalagi hanya Islam KTP, maka kenistaan dan keterbelakangan adalah hasil yang akan diperoleh. Pertanyaannya adalah, bukankah ketika ayat ini turun, para sahabat telah beriman? Ya, mereka telah beriman, tetapi mereka ketika itu dalam posisi lemah, hilang harapan. Mereka sama saja dengan orang yang keyakinannya lemah kepada Allah. Oleh karena itu, Allah menggunakan lafaz mukminin, memakai isim fa'il, yang artinya iman itu telah menjadi perilaku dan menghiasi kehidupannya. Di samping itu, dalam ayat tersebut terdapat kata in atau jika, sebagaimana dikatakan Ibnu Asyur dalam tafsirnya. Kata tersebut untuk menunjukkan bahwa syarat keimanan mereka ketika itu belum terpenuhi, sehingga mereka kalah. Pilar terakhir yaitu pilar ketiga, perlunya umat menguasai dan memahami sunnatullah yang berlaku di atas bumi.
Allah berkalam, jika kaum pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mendapat pelajaran. Artinya kehidupan ini terus berputar. Kadang kita di atas, tapi suatu saat juga di bawah. Posisi umat di atas atau di bawah semua itu sama. Kembali kepada perilaku dan usaha umat itu sendiri. Semakin umat ini dekat dengan agamanya, maka semakin dekat pula kejayaan umat. Begitu pula sebaliknya. Ini semua sesuai dengan sunnatullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa hadana wa iyyakum ila siratim mustaqim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Saya rasa cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.